Hai, kembali lagi bersama saya William ya. Hari ini kita bakal membahas tentang salah satu dari materi di advance yaitu eh, pemodelan e-taps. Nah, model e-taps yang ditunjukkan pada kali ini tuh hanyalah preview ya. Untuk bentuk gedung dari apa yang akan kita modelkan, jumlah tingkat dan konfigurasi bangunan untuk course-nya nanti, untuk kelasnya nanti itu masih eh, di develop. Jadi untuk yang ini hanya untuk keperluan preview ya teman-teman. Nah, untuk preview ini tidak akan ditunjukkan semuanya. Nah, tahap pemodelan pun tidak ditunjukkan. Nanti pada saat di kelas aslinya kita akan melakukan pemodelan dari nol, mulai dari new model sampai selesai. Nah, untuk keperluan preview kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendefine tentang material properties ya. Jadi secara default material property sudah diberikan secara default masing-masing elemen dari si e-types-nya. Ada untuk material baja, material beton, material tulangan, sama material tendon prategam. Nah, yang kita bakal tekankan pada preview kali ini itu adalah beton dan tulangan tentunya ya. Nah, ini yang 4000 PSI bisa kita klik modify, terus kita ganti aja namanya. Misalkan kita mau namanya FC25 gitu ya, FC25 mutu berat jenis beton, kita tahu berat jenis beton itu 24 ya. 24. Terus juga modulus elastisitas beton kita bisa pakai yang rumus 4700 kali akar FC aksen ya, FC prime. Nah, kalau untuk FC prime 25 itu angkanya di 23.500. Nah, terus kita modify material ya. Ini boleh hapus, boleh enggak, silakan saja. Terus ini juga kita nggak lupa ganti menjadi 25. Kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, dengan begitu kita udah punya material beton. Nah, next kita bakal define untuk material tulangannya ya. Nah, ini di sini dia rebar. Kalau tadi dia konkret tulisannya. Jadi material type-nya secara default sudah diberikan sama types. Nah, kita modify, kita berikan mutu ya. Kita kalau untuk gedung biasa kita pakai FY420 yang B. Ya, jadi di SNI Beton tuh ada 420A dan 420B. Nah, yang B itu yang biasa kita gunakan untuk sistem penahan gempa ya, apalagi yang perlu khusus ya, sistem momen beton khusus gitu. Yang khusus itu biasa perlu yang B, karena B itu lebih ductile dari A. Nah, terus ini kita tahu berat jenis baja itu 78,5 ya. Terus juga modulus elastisitas baja itu 200.000. Terus kita bakal modify, ini boleh hapus ya. Mutu beton 420 tuh FY-nya 420. Ini kita copy paste. Terus mutu ultimate tensile strength-nya ya, FU-nya, F ultimate-nya itu di 525. Gitu ya. Nah, klik OK. Oke. Nah, dengan begitu berarti kita udah selesai mendefinisikan mutu ya, mutu. Nah, ini juga mutu bisa mutu. Kalau ini untuk steel ya, berarti untuk baja struktural. Nah, biasanya kita pakai mutu yang namanya SS400. Nah, itu juga berat jenisnya 78,5, modulus elastisitasnya 200.000. Nah, untuk FY-nya kalau SS400 itu dinilai 245. Kalau seandainya FU-nya di 400. Nah, ini memang kita mungkin kalau desain gedung beton ini nggak kita perlukan. Cuma kalau seandainya kita bikin kanopi atau bangunan industri, baja, ya jangan salah pilih material. Jangan sampai gedung industri yang profilnya WF, kita pakein material beton gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita klik OK, kita klik OK. Nah, dengan ini materialnya sudah terdefine dengan benar. Nah, next kita bakal membahas tentang define section ya, section. Nah, kita bisa add new. Terus ini terlihat ada banyak pilihan ya, yang kita pakai pasti yang basic ya, concrete rectangular section. Nah, di sini ada apa aja? Pertama kita kasih nama nih, misalnya B, tingginya 500, lebarnya 200 gitu ya, misalnya. Nah, terus juga ini kita pastikan mutu mutu betonnya udah sesuai belum pakai FC25. Nah, ini kita bilang 500 200 tapi di sini belum diketik 500 200. Nah, berarti kita ketik dulu nih 500 200. Nah, terus juga di sini kita akan set property modifier. Property modifier itu apa? Itu nilai reduksi penampang beton. Nah, itu nilai ada di SRI. Secara detailnya kita akan bahas di kelas nanti. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk mengetahui detailnya, silakan daftar ke BTEC. Oke.
Nah, sekarang kita bakal ini sesuai SNI dia 0,7 dan 0,7 ya. Klik OK. Nah, terus juga ini kita modify rebar. Nah, kita pilih ini kan kita define balok ya. Berarti beam. Kalau kita lagi define kolom, berarti kolom. Nah, kita sekarang beam. Nah, ini kita mesti estimasi dulu. Cover tuh longitudinal bar gitu ya. Nah, umumnya default ini 60 cukup. Tapi kecuali misalnya ada estimasi-estimasi tertentu, nah ini boleh diganti. Jadi dari ujung sampai ke titik berat tulangan tuh mau berapa nilainya. Kalau secara default dikasih 60. Nah, terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kalau seandainya kita mau bikin kolom gitu ya, misalnya kita mau bikin kolom, nah ini juga sama, sebenarnya tinggal modifier, semua settingannya sama. Kita ke rebar, kita pilih ini kolom. Nah ini kita pilih di kolom kita mau bulat atau mau kotak gitu ya, gitu. Nah terus juga ini reinforcement to be check sama to be design. Bedanya apa? Kalau to be design itu ITAPS yang kasih kita tulangannya. Kalau to be check itu kita yang kasih tulangannya ke ITAPS untuk diperiksa. Nah untuk aplikasinya nanti kita bisa bahas di dalam kelas ya teman-teman. Nah silakan berlangganan, silakan daftar. Oke. Nah, setelah itu, apalagi yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat itu kurang lebih input beban. Nah, beban gravitasi mungkin teman-teman sudah familiar, dan itu bakal kita bahas dengan detail di kelas nanti. Nah, sekarang untuk preview, akan dibahas tentang penginputan respons spektra ya, teman-teman. Nah, sebelum penginputan respons spektra, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diinput, misalnya berat seismik efektif, efektif delta, dan segala macam. Nah, itu juga kita bakal bahas di dalam kelas. Nah, sekarang kita bakal define saja respons spektranya. Nah, kita bakal add new function ya. Nah, ini ada nilai SS, S1. Nah, SS dan S1 itu adalah nilai faktor untuk pembebanan gempa gitu ya. Jadi itu adalah akselerasinya, satuannya itu adalah gravity G ya. Nah, itu bisa kita peroleh dari peta SNI 1726 2019. Atau kita bakal pakai aplikasi RSA 2021 tentunya kalau di kelas ini. Jadi secara otomatis aplikasi yang kasih tahu kita tinggal input koordinat tempatnya saja gitu. Jadi ini kita juga side class, kita bisa mainkan ya untuk dapat FA dan FV yang kita mau. Nah ini secara detailnya kita bakal jelasin di dalam kelas gitu ya. Nah intinya pada input respon spektra ini kita bakal mendapat sebuah respon spektra. Pas kita klik OK, kita klik OK, kita bisa lihat define di load case, kita bisa add new case, nah kita bisa masukin respon spektra kita untuk menjadi beban gempa pada struktur. Nah ini kita klik yang functionnya kita ganti jadi yang kita udah define tadi fung 1. Ini U1. U1 itu berarti arah X, U2 itu arah Y gitu ya. Yang biasa kita pakai antara U1 dan U2 aja gitu. Nah, terus juga ini scale factor, ini pengaruhnya nanti ke skala gempa dinamik terhadap gempa statik gitu ya. Jadi kita bakal hitung di luar dulu pakai Excel ya. Itu gempa statiknya, terus gempa dinamik yang dikeluarkan itu berapa nilainya. Ini harus sama, itu adalah persyaratan di SNI. Nah, untuk pembahasan itu yang detail, kita bakal bahas di dalam kelas juga. Gitu. Jadi secara singkat, sebenarnya nanti kita bakal melakukan pemodelan ITAPS dan SAFE ya. Jadi di dalam course tentunya yang di advance ya, di advance itu paket lengkap. Jadi mulai dari materi ya, kita susun itu 6 pertemuan awal itu adalah 6 pertemuan teori ya, teori dan contoh soal hitungan tentang tiap-tiap elemen, balok, kolom, terus juga detailing ya. Nah, terus juga 6 pertemuan berikutnya kita bakal bahas e-types ya, pemodelan dari nol sampai selesai sampai desain dan juga pemodelan safe ya, tentunya plat lantai ekspornya dari e-types gitu untuk menganalisis plat lantai gitu. Sekian untuk review kali ini. Silakan kalian daftarkan ke Diteksip dan bertemu dengan saya nantinya di kelas ya. Nah, kita juga membuka Telegram ya. Telegram grup itu aktif selama 24 jam. Silakan kalau ada yang mau drop pertanyaan nanti kalau saya sudah jadi murid dalam Diteksip. Saya tentunya sebagai pengajar pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di grup Telegram tersebut. Sampai jumpa.